محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحسن إذا شئت سهلا اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا amma ba'd. Para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa hadir dalam majelis ini. Mudah-mudahan kehadiran kita dan seluruh rangkaian amal ibadah kita diterima dan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah rahimakumullah, kita akan lanjutkan kajian tentang tafsir juz amma, yaitu dari surat An-Naba. Ayat-ayat yang pertama sudah kita bahas dan saya tambahkan terkait dengan ayat yang ke-13 wa ja'alna, ayat yang ke-7 ya, wal jibala autada ya. Dan kami jadikan bumi-bumi itu sebagai pasak ya. Kami jadikan gunung-gunung ya sebagai pasak. Ini salah satu bukti mukjizat ilmiah atau al-ijaz al-ilmi yang ada dalam Al-Qur'anul Karim, bahwa menurut fakta ilmiah keberadaan bumi yang ada di keberadaan gunung-gunung itu adalah menjadi pengokoh, menjadi pasak yang memperkokoh bumi ya. Karena setiap gunung yang ada itu memiliki akarnya. Jadi gunung yang lebih tinggi daripada dataran biasa ini, yang nampak di permukaan itu hanya sekitar sepertiga saja, sementara 2/3 itu menancap ke dasar bumi ya, sehingga bentuknya itu mirip es krim lah gitu ya. Kalau kerak bumi menurut para ilmuwan itu tebalnya hanya sekitar 5 km ya, sedangkan akar gunung ini bisa mencapai kedalamannya 35 km. Ini menunjukkan kebenaran ayat-ayat qauliyah yang ada dalam Al-Qur'anul Karim ya, yang dibuktikan dengan penelitian ilmiah ya, bahwasanya gunung-gunung itu adalah menjadi pasak yang ada di bumi kita ya. Seperti pasak kita membuat kemah, maka yang kita tancapkan itu lebih dalam daripada yang nampak di permukaan. Nah, seperti itulah keberadaan gunung-gunung itu ya. Kemudian jemaah sekalian, di ayat yang keempat dan ayat yang ke-9 dan ke-10, wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasa. Kami jadikan tidur kalian adalah sebagai istirahat dan kami jadikan malam itu adalah sebagai pakaian. Maksudnya adalah Allah Ta'ala menjadikan tidur itu sebagai rohatan li abdanikum ya, istirahat untuk badan kalian, wa qat'an lil harakah, dan untuk berhenti dari kegiatan, dari pergerakan kita sehari-hari, wa li a'malikum al-mut'ibah fin nahar, dan untuk istirahat bagi aktivitas-aktivitas kalian yang melelahkan pada waktu malam. Fa bin naumi tatajaddadul quwa ya, maka dengan tidur akan bisa memperbarui kekuatan kita. Wa yanshutul aqlu wal jismu, dan akan bisa bergairah akal serta fisik kita. Sedangkan kata as-subat itu adalah an yang qati'a anil harakah, berhenti dari pergerakan, waruhu fi badanihi, dan roh di dalam jasadnya. Wa ja'alna al-laila sakana, dan kami jadikan malam itu sebagai ketenangan. Wa kal libas, ini permisalannya adalah seperti pakaian.
alladzi yughatti bi dhulamihi al-asya' wal ajsam, yang mana malam dengan kegelapannya itu bisa menutup segala sesuatu serta menutup fisik kita ya sebagai manusia. Fakama anna libas yughattil jasad, seperti halnya baju, pakaian yang bisa menutupi fisik kita, wa yaqihi minal harri wal burdi, dan bisa menjaga fisik kita ini dari hangat atau dari panas serta dari dingin, wa yasturul aurat, serta bisa menutup aurat. Kadzalikal lail, seperti itu pula permisalan malam yang bisa yastatiru fihi man arada al-ikhtifa. Jadi fungsi malam ini adalah bisa menutupi fisik kita, menutupi diri kita dari orang. Barang siapa yang ingin untuk bersembunyi, ya misalnya untuk liqadai masalih, ya untuk menunaikan kemaslahatan wa tahqiqi fawaid, ya yang bisa dia laksanakan segala macam hal yang bermanfaat termasuk qadaul hajah, yang menunaikan hajat kebutuhan kita, yang tidak mungkin bisa dilakukan pada waktu siang hari. Jadi itulah permisalan antara malam dan pakaian bisa menutup kita, termasuk adalah kita berlindung ya, bersembunyi dari musuh dalam peperangan dan sebagainya. Ini bisa dilakukan pada waktu malam. Sedangkan ayat ke-11, wa ja'alna an-nahara ma'asha, kami jadikan siang hari itu sebagai aktivitas ya, waktu untuk bekerja, untuk bergerak, mencari ma'isyah, melakukan aktivitas untuk menghidupi keluarga dan sebagainya, mencari rezeki dan sebagainya. Kemudian ayat ke-12 dan ke-13, wa banaina fawqakum sab'an shidada, dan kami bangun di atas kalian 7 langit yang kokoh. Jadi 7 langit yang kokoh yang bisa kita lihat kalau kita mendongakkan kepala ke atas, langit yang sangat jauh ya. Disebutkan dalam sebuah hadis riwayat dari Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, bahwasanya jarak antara bumi dan langit ini adalah sejauh 500.000 tahun perjalanan. Mohon maaf, 500 tahun perjalanan ya. Sedangkan antara langit ya, ketebalan masing-masing langit ini itu adalah sejauh bumi dan langit, yaitu 500 tahun perjalanan. Dan jarak antara langit pertama dan langit yang kedua itu adalah sejauh jarak antara bumi dan langit, yaitu 500 tahun perjalanan, sampai kita kalikan langit yang ketujuh itu ya. Dan di atas langit yang ketujuh itu ada alma ya, ada air, ada samudra. Yang kedalaman samudra ini adalah sejauh perjalanan antara bumi dengan langit yang pertama, yaitu 500 tahun perjalanan. Dan di atas samudra inilah ada Arsyur Rahman ya, ada singgasana Allah Subhanahu wa taala, dan Allah bersemayam di atas ars. Ar-Rahmanu 'ala rasistawa, Allah bersemayam di atas arsnya. Jadi seperti itu ya, keagungan Allah taala berada di atas ars, yang di akhir hadis ini dikatakan oleh Rasulullah SAW, yang artinya bahwa manusia ataupun aktivitas yang dilakukan oleh seluruh makhluk tidak akan lepas dari pengetahuan pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah sekalian, di surat Hud ayat 7 Allah berfirman, wa kana arsyuhu 'alal ma', dan adalah arsy Allah itu di atas air. Ini memperkuat ya, saling memperkuat dari riwayat yang disebutkan dalam hadis, dan disebutkan oleh Muslim dalam sahihnya dari hadis Abdullah bin Amr bin As, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, innallaha qaddara maqadiral khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal arda bi 50 alf sanah wa kana arsyuhu 'alal ma'. Sesungguhnya Allah taala menentukan takdir setiap makhluknya, seluruh makhluknya itu ditentukan Allah Subhanahu wa taala qabla an yakhluqas samawati wal arda, sebelum Allah menciptakan
langit yang 7 itu dan bumi sejauh atau pada waktu bi khamsina alfasana 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi, itu Allah sudah menentukan nasib atau takdir seluruh makhluknya. Wa kana arsyu 'alal ma, dan adalah arsy Allah itu di atas air ya. Ini memperkuat ayat yang ketujuh dari surat Hud yang telah kita bacakan tadi ya. Kemudian jamaah sekalian yang perlu untuk kita ketahui ya, dalam sebuah hadis riwayat Muslim juga disebutkan bahwa nanti hari kiamat Allah Subhanahu wa taala menggulung 7 langit yang hebat tersebut, digulung Allah dan digenggam di tangan kanannya, dan Allah mengatakan, mana orang-orang makhluk-makhluk yang sombong yang ada di muka bumi ini. Ini tantangan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bumi juga demikian, Allah melipat bumi dengan tangan kirinya, dan Allah mengancam, Allah memberikan tantangan, mana makhluk-makhluk manusia-manusia yang sombong yang ada di muka bumi ini. Nah, itulah keagungan Allah Subhanahu wa taala ya, yang bisa kita lihat dalam hadis-hadis sahih ya, untuk menambah rasa khusyuk ta'zim kita ya, kemudian rasa khasyah, rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat 13 Allah berfirman, wa ja'alna sirajan wahaja, dan kami jadikan pelita itu sebagai pemberi penerangan ya. Yang dimaksud di sini adalah wa ja'alna syamsa siraja. Jadi yang dimaksud sirajan di sini adalah matahari, sirajan munira, yang memberi penerangan, pelita di bumi ini, ala jami'il alam, kepada seluruh alam, yastadha'u bihi, seluruh alam mengambil cahaya darinya, wa yastanaru binurihi, dan mengambil nur cahaya dari matahari, kemudian wa yasha'u bihararatihi, ya, memberikan rasa panasnya. Jadi yang disebut siraja di sini mengandung cahaya dan panas, yang itu adalah matahari. Sedangkan ayat 14 Allah berfirman, wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja, dan kami turunkan dari awan-awan itu air yang deras, menguncur deras. Maksudnya adalah wa anzalna minas sahab wal ghuyum allati tan'asiru bil ma'i wa lam tumtir ba'da mataran munsiban bi kathrah. Kami turunkan dari awan dan yang ada, yang merupakan sumber atau air yang ada di atas langit, allati tan'asiru bil ma', yang memancarkan air, kemudian menurunkan hujan yang sangat deras, yang itu menjadikan kehidupan kita tumbuh di muka bumi ini. Linukhrija bihi bidzalikal ma' al-katsir at-thayyib an-nafi' hubban yaqtatu bihin nas, yang mana dengan turunnya air tersebut yang banyak itu akan bisa menumbuhkan banyak tumbuh-tumbuhan ya, seperti biji-bijian yang bermacam-macam ya. Linukhrija bihi habba wa nabata wa jannatin alfafa, yang dengan air itulah kami keluarkan habban wa nabata, yaitu biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan, wa jannatin alfafa, dan kebun-kebun yang lebat, yang rindang. Inilah yang menjadi nikmat Allah Ta'ala. Ada 9 poin di sini, 9 bukti tentang kekuasaan Allah, yang dengan itu kita akan bisa meningkat keimanan kita tentang datangnya hari kiamat, hari kebangkitan, ketika Allah Ta'ala mampu untuk menciptakan dan melakukan kehebatan ya, yang sedemikian rupa. Maka dengan mampunya nanti, dengan kekuasaan Allah, akan bisa membangkitkan kita pada hari kiamat. Di akhir poin metodologi penulisan tafsir Al-Munir ini disebutkan subjudul tentang fiqhul hayah awil ahkam ya. Jadi pemahaman tentang kehidupan atau hukum-hukum. Saya sebutkan secara sekilas dari ayat yang sudah kita baca 1 sampai 16 di surat An-Naba ini. Yang pertama, tafkhimu sya'nil ba'thi wa tahwiluhu. Jadi mengagungkan urusan hari akhirat serta memberikan
ketakutan kepada kita, wa ta'zimu amrihi, memberikan ta'zim ataupun menjadikan kita takut dengan urusan hari akhirat, wa ta'kidu wuku'ihi, dan menguatkan kedudukan nanti hari akhirat, terjadinya hari kiamat. Wa annahu haqqun tsabit la raiba fih, itu adalah sesuatu yang hak, yang benar, yang tetap tidak ada keraguan di dalamnya. Yang kedua, saya'lamul kufaru al-mukadzibun sidqa ma ja'a bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minal Qur'an. Orang-orang kafir yang mendustakan itu nanti akan mengetahui kebenaran berita yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'anul Karim. Wa mimma dzakarahu lahum minal ba'tsi ba'dal maut, dan dari berita yang disebutkan oleh beliau tentang masalah hari kiamat, kebangkitan nanti sesudah kita mati, ya. Kemudian mereka juga akan mempercayai adanya azab yang pada saat di dunia mereka ingkari. Yang ketiga adalah raddallahu 'alal musyrikin munkiril ba'ts. Allah menolak kepada orang-orang musyrik yang mereka ini menolak atau mengingkari datangnya hari kiamat. Wa asbata lahum qudratahu 'alal ba'tsi, dan menetapkan untuk mereka kekuasaan Allah untuk membangkitkan manusia pada hari kiamat nanti, kemudian mengumpulkan kita semuanya dan memberikan pahala ataupun siksaan bagi orang-orang yang melakukan kesalahan, ya, pahala bagi yang melakukan amal soleh dan siksaan bagi orang-orang yang melakukan maksiat dan dosa-dosa. Poin yang keempat, menegaskan ulang tentang 9 poin ataupun 9 bukti kekuasaan Allah Ta'ala yang ada di dalam dunia ini sampai kemudian nanti kita dibangkitkan oleh Allah Ta'ala. Inilah poin-poin yang bisa kita tambahkan tafsir ayat 1 sampai 16. Kita lanjutkan tafsir ayat 17 sampai ayat ke-30, ya, yang diberikan judul oleh Syekh atau Dr. Wahbah Zuhaili, Awsafu yaumil qiyamah wa amaratuhu wa nau'u adzabihi. Artinya sifat-sifat hari kiamat dan tanda-tandanya serta macam siksaannya yang terjadi nanti pada hari kiamat. Ayat 16, ayat 17 Allah berfirman, Inna yaumal fasli kana miqata. Sesungguhnya hari keputusan itu adalah waktu yang ditetapkan. Di sini ada kata-kata yaumul fasli. Ini adalah nama lain hari kiamat, huwa yaumul qiyamah. Yang dimaksud dengan yaumul fasli adalah yaumul qiyamah. Wa summiya bidzalika, dinamakan yaumul qiyamah itu adalah yaumul fasli, li'anna Allah yafsilu bihi bihukmihi bainal khalaiq. Karena Allah Ta'ala memberikan keputusan pada hari itu dengan hukumnya di antara seluruh makhluknya. Fasl ini bisa juga bermakna pemisahan, rincian dan sebagainya, ya. Membedakan, ya. Pada saat itulah Allah Ta'ala membedakan kita manusia mana yang nantinya calon-calon penduduk surga, ashabul jannah, dan mana yang calon-calon penghuni neraka, ashabun nar, ya. Itu sehingga dinamakan yaumul fasli. Kana miqata ay fi ilmillah, ada di pengetahuan Allah Subhanahu wa taala, di dalam hukum Allah. Kemudian makna dari miqata adalah waqtan litsawab wal iqab, waktu untuk mendapatkan pahala dan mendapat iqab atau sanksi, ya. Wa haddan tantahi indahu dunya, dan batasan yang disitulah berakhir dunia dengan segala isinya ini. Jadi itu semua berakhir nanti pada yaumul fasl atau yaumul qiyamah. Yauma yunfakhu fis-sur fatatuna afwaja. Pada hari di mana ditiup sangkakala, maka datanglah kalian semuanya dalam keadaan berkelompok-kelompok, dalam keadaan masing-masing bergerombol-gerombol. Yang dimaksud dengan asur ini adalah sangkakala, yaitu bentuknya besar, ya, trompet yang besar seperti itu sungunya itu, ya, sungu kerbau atau seperti itu yang lebih besar, ya. Allahu a'lam bi
suratihi ya. An-nafikh fihi, sedangkan yang meniupnya itu adalah malaikat Israfil alaihissalam. Fatatuna, maka kalian datang min kuburikum ilal mauqif, kalian datang dari kubur-kubur kalian menuju kepada satu tempat al-mauqif, tempat berhenti. Afwajan, artinya adalah jama'atin mukhtalifah, dalam keadaan berjamaah, bergerombol-gerombol, berkelompok-kelompok secara terpisah-pisah, berbeda-beda. Di mana afwajan ini adalah jamak dari faujun. Faujun itu adalah artinya jamaah. Disebutkan dalam riwayat bahwasanya nanti ya setiap kita manusia ini akan dikumpulkan atau akan dikelompokkan bersama dengan pimpinan atau nabi kita masing-masing ya. Yauma nad'u kulla unasim bi imamihim, di surat Al-Isra ayat ke-71. Pada hari itu kami akan memanggil setiap manusia dengan pimpinannya, dengan rasulnya masing-masing. Setiap umat akan dipimpin oleh rasulnya masing-masing. Rasul disebutkan dalam riwayat yang membawa umat, yang pertama adalah Nabi Nuh alaihissalam ya. Kemudian Nabi Nuh dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Ta'ala. Ditanya, apakah kamu telah menyampaikan risalah kepada umatmu wahai Nabi Nuh? Maka Nabi Nuh mengatakan, sudah ya Allah. Kemudian ditanyakan kepada umatnya Nabi Nuh, apakah betul Nabi Nuh telah menyampaikan risalah ini kepada kalian? Maka umatnya Nabi Nuh ini mengingkari, tidak mengakui bahwasanya Nabi Nuh telah menyampaikan risalah tauhid kepada mereka. Maka Allah bertanya kepada Nabi Nuh, siapa yang menjadi saksi atas apa yang telah kamu lakukan kepada mereka? Maka Nabi Nuh mengatakan, Muhammad wa ummatuhu, Nabi Muhammad dan umatnya itulah yang menjadi saksi atas apa yang telah aku lakukan kepada mereka. Walaupun datangnya di akhir zaman, tetapi bisa menjadi saksi atas apa yang dilakukan oleh nabi-nabi, rasul-rasul terdahulu. Maka Allah menerima kesaksian itu. Dan dengan itulah Allah mengatakan, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna rasulu 'alaikum syahida ya. Jadi pada hari itu ditiup sangkakala ya oleh malaikat Israfil, yang mana tiupan ini ada dua kali ya, dua macam. Yang pertama sebagaimana disebutkan di surat Az-Zumar ayat 68, wa nufikha fis-sur fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man sya'allah, dan ditiupkanlah di sangkakala, maka hancurlah siapapun yang ada di langit dan yang ada di bumi kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Jadi ini yang disebutkan dalam surat Az-Zumar ayat 68. Sedangkan yang berikutnya dijelaskan berikutnya, tiupan yang kedua, summa nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamu yandurun, kemudian ditiuplah di dalamnya untuk yang kedua kali di sangkakala itu, yang tiupan yang kedua, fa idahum qiyamu yandurun, maka pada hari itulah kalian berdiri ya, dalam keadaan mereka melihat semuanya. Disebutkan dalam hadis jarak antara tiupan pertama dan kedua ini 40, tapi tidak dirinci oleh perawi karena perawinya lupa apa yang dikatakan Rasul ini, dilupa atau lupa ya, perawinya lupa mengingat 40 ini yang dimaksud apakah 40 hari, 40 bulan atau 40 tahun. Allahu a'lam bishawab ya. Kita tidak bisa memastikan penjelasannya seperti apa. Jadi jarak antara tiupan pertama, semua bumi dan segala isinya, langit dengan segala kekohannya itu hancur ya. Jadi hancur lebur. Nah, itu adalah tiupan yang pertama. Kemudian ditiup untuk periode berikutnya, yaitu 40 tadi. Allahu a'lam maksudnya seperti apa. Itu pada tiupan yang kedua seluruh makhluk, yaitu terutama manusia, dibangkitkan untuk dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yauma yunfakhu fis-sur fatatuna afwaja wa futihatis samaa'u fakanat abwaba, dan dibukalah langit maka
adalah langit tersebut menjadi pintu-pintu ya. Jadi setelah terjadinya tiupan yang pertama itu, kemudian menjadi pecah langit yang sebelumnya kokoh, yang kita lihat kokoh utuh, menjadi bolong-bolong ya, menjadi pecah-pecah. Fasarat dzata abwab, maka seolah-olah langit itu memiliki pintu-pintu, abwabin katsirah, memiliki pintu-pintu yang banyak, wa turuqan ya, memiliki jalan, wa masalik, dan ya jalan li nuzulil malaikah, yang dengan itulah malaikat turun. Dan yang seperti ayat ini banyak, sebagaimana disebutkan oleh surat Al-Furqan ayat 25, wa yauma tashaqqaqus samaa'u bil ghamami wa nuzzilal malaikatu tanzila. Dan pada hari di mana matahari di mana langit menjadi pecah retak, kemudian setelah itu turun kabut, yaitu awan yang putih, wa nuzzilal malaikatu tanzila, dan diturunkanlah para malaikat itu dengan turunnya. Jadi pada saat itu diceritakan dalam riwayat bahwasanya langit ini dipenuhi oleh para malaikat ya. Saking beratnya, saking banyaknya beban langit oleh kebanyakan malaikat ya. Jadi disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi bahwasanya di langit itu saking banyaknya malaikat, diibaratkan dalam hadis setiap 4 jari itu ada malaikat yang bersujud di langit sana itu. Saking banyaknya, bisa kita gambarkan ya secara umum. Setiap jarak, kalau gini kan jauh jaraknya ya. Nah, itu setiap 4 jari Rasulullah SAW itu menggambarkan itu ada malaikat yang bersujud terus menerus, berdoa, memohon kepada Allah Ta'ala, berzikir kepada Allah Ta'ala. Dan pada saat hari kiamat terjadi ya, kemudian langit bolong-bolong itu turun kabut putih dan turun awan, serta disusul oleh turunnya banyak malaikat itu. Nah, sedangkan bumi yang kita tempati karena sudah hancur itu diganti dengan bumi yang lainnya ya. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi, bumi diganti dengan bumi yang lainnya, yang bukan bumi kita pijak sekarang. Pada saat yaumul mahsyar kita dikumpulkan di padang mahsyar ini, itu adalah bukan bumi yang sekarang ini. Ini surat Ibrahim ayat 48, yang saat itu buminya datar, tidak ada gunung, tidak ada lembah, datar semuanya. Itu bukan bumi yang kita tempati sekarang. Wa futihatis sama fakanat abwaba wa suyiratil jibalu fakanat saraba, dan diperjalankan gunung-gunung, fakanat saraba, maka gunung-gunung ini menjadi fata morgana ya, sesuatu pandangan yang putih tetapi sebenarnya tidak ada ya. Wa uzilat aljibal an amakiniha, dan dihilangkanlah gunung-gunung tersebut dari tempat-tempatnya, kemudian diangkat di udara, maka seperti kapas yang berterbangan ya, yang mana orang yang melihat itu menyangka bahwasanya itu adalah fata morgana. Nah, seperti itu banyak juga disebutkan dalam beberapa ayat ya, misalnya di surat Al-Qari'ah wa takunul jibalu kal'ahnil manfush ya. Kemudian di surat Al-Waqi'ah idza rujjatil ardu rajja wa busatil jibalu basa fakanat haba'am mumbatha. Nah, ini sebagai penjelas ya, antara tafsir ayat satu dengan ayat yang lain ya, saling menjelaskan. Ayat yang ke-21, inna jahannama kanat mirsada, sesungguhnya neraka jahanam itu menjadi tempat untuk mengintai, digunakan oleh malaikat yang menjaga pintu jahanam sebagai tempat untuk mengintai. Inna nara jahannam kanat fi hukmillah wa qada'ihi mirsadatan mu'addadatan litughati al mutajabbirin ya. Sesungguhnya neraka jahanam ini dijadikan oleh Allah Ta'ala dalam hukum Allah, keputusan Allah, sebagai tempat untuk mengintai yang disediakan lit-taghina ma'aba, untuk orang-orang yang melebihi batas, melewati batas
di mana neraka jahanam itu sebagai ma'abah, tempat kembali, ya. Labithina fiha ahqaba, mereka berdiam diri di sana ahqaban, ini pada waktu yang tidak terbatas, ya. Mereka ini adalah orang-orangnya ahlul maksiat yang menyelisih semua rasul, maka dijadikanlah neraka jahanam sebagai tempat kembalinya. Berdiam diri mereka di sana, makithina fiha madamatid duhur, mereka berdiam diri di sana sepanjang masa. Nah, jadi kata-kata al-ahqab maksudnya di sini adalah jamak dari hukub, yang mana mufradnya itu adalah hikbah. Maksudnya adalah al-muddah atau wilah minaz zaman, waktu yang panjang dari masa. Idza madha hukubun takhala akhar, ketika lewat satu masa maka masuklah masa yang lain. Wa hakadha ilal abad, dan seperti itu selamanya. Sedangkan al-mirsad itu adalah ismun lil makan alladhi yursidu fihi, tempat yang digunakan untuk memantau mengintai, mungkin seperti pos penjagaan seperti itu, ya, yang ditempati oleh penjaga neraka. Kemudian itu juga bisa bermakna sifat, bimana annaha tarsudu a'da Allah. Jadi mirsadan di sini bisa bermakna mensifati neraka itu sendiri, dia mengintai musuh-musuh Allah yang akan dimasukkan ke sana, ya, ke neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalik. Berikutnya, la yadzuquna fiha barda wala syaraba. Mereka yang masuk ke neraka itu tidak merasakan di sana dingin serta tidak mendapatkan minuman, illa hamima wa wasaqa, kecuali air yang mendidih yang amat panas, wa wasaqa, dan nanah. Jazaa wifaqa, yaitu sebagai balasan yang setimpal dengan apa yang mereka lakukan di dunia ini, ya. Jadi mereka di neraka jahanam ini la yadzuquna fi jahannam, mereka pada waktu yang sangat lama, tidak terbatas di sana, di neraka jahanam ini tidak merasakan dingin, yanfa'uhum, yang bisa mereka ambil manfaat min harriha, dari panasnya neraka. Artinya tidak ada penurunan panas sama sekali, tidak merasakan dingin. Wala syaraba, dan juga tidak mendapatkan minuman, yanfa'uhum min atshiha, yang bisa mereka manfaatkan dari rasa hausnya, kecuali illal hamim, kecuali hamim. Apa maksudnya? Adalah alma al-har asyadid al-waliyan, yaitu air yang panas, yang sangat, yang mendidih. Wal ghasaq itu adalah kita artikan nanah, saditu ahlin nar, yaitu nanahnya penduduk neraka. Wa hadzal adzab muwafaqudz dzanbi, ini adalah azab yang sesuai, setimpal dengan dosa besar, alladzi irtaqubuhu, yang telah mereka lakukan, nau'an wa muqaddaran, yaitu satu macam yang terukur, yang setimpal, yang ada, yang mereka lakukan kesalahannya di dunia. Fala dzanba a'dzam minasyirki, tidak ada dosa yang lebih berat daripada dosa syirik. Wala adzaba a'dzam minan nar, tidak ada azab yang paling dahsyat daripada neraka. Wa qad kanat a'maluhum sayyi'atan, amal-amal mereka di dunia dulu adalah amal-amal yang buruk. Fajuwizu bimithliha, maka mereka diberikan balasan dengan amal yang setimpal, sebagaimana Allah berfirman, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atu mithluha, dan balasan keburukan adalah keburukan yang setimpal. Kemudian berikutnya adalah innahum kanu la yarjuna hisaba, sesungguhnya mereka adalah dulu pada saat di dunia la yarjuna hisaba, mereka tidak mengharapkan balasan, ya. Karena mereka tidak yakin dengan yaumul hisab tadi, tidak yakin dengan keberadaan hari kiamat, tidak yakin dengan pertanggungjawaban amalan yang mereka lakukan di dunia, sehingga mereka tidak mengharapkan balasan itu. Wa kadzdzabu bi ayatina kidzaba, dan mereka mendustakan dengan ayat-ayat kami dengan satu kedustaan, ya. Inilah yang dilakukan orang-orang kafir di dunia. Innahum iqtaraful a'mal as-sayyi'ah wal qaba'ih al-munkarah, mereka di dunia dulu telah banyak melakukan amal-amal buruk, amal-amal kejahatan, amal-amal kemungkaran, li'annahum la yatma'una fi thawab, ya, karena mereka tidak menginginkan
balasan, wala yakhafuna min hisab, tidak juga takut dengan perhitungan, li'annahum kanu la yu'minuna bil ba'ats, karena mereka tidak mengharapkan, tidak mengimani ya, adanya hari kebangkitan ini ya. Jadi tidak ada rasa khauf dan roja sebagaimana yang dimiliki oleh kaum mukminin. Khauf dengan balasan keburukan, yaitu ada di azab, di api neraka. Kemudian roja, balasan kebaikan yang ada, atau balasan pahala yang ada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzdzabu bi ayatina kidzaba, jadi mereka mendustakan dengan ayat-ayat Allah dengan kedustaan. Kemudian wa kullu syai'in ahsaynahu kitaba, dan segala sesuatu kami catat, kami audit, kami dokumentasikan kitab dalam sebuah kitaban ya, yaitu tulisan atau kitab. Fadzuqu falan nazidakum illa adzaba, maka rasakanlah kalian, falan nazidakum, maka kami tidak menambahkan kepada kalian kecuali siksaan ya. Penjelasan dari ayat ini adalah innana alimna jami'a a'malil ibad, sesungguhnya kami. Jadi ayat-ayat ini memang menggunakan dhamir nahnu ya, kata ganti nahnu, yang sebagaimana kita ketahui kata-kata nahnu ini bukan bermakna Allah lebih dari satu ya, walaupun dalam tata bahasa Arab ana itu satu, nahnu itu jamak ya, kami, tetapi maksud daripada ayat-ayat yang diredaksikan dengan kata-kata nahnu ini yang utama adalah li ta'zim ya, untuk mengandung ta'zim, penghormatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makna yang lain bahwa ini adalah sesuatu yang sistematis. Jadi Allah taala menceritakan tentang fenomena alam, kejadian alam, tentang hari kiamat dan sebagainya adalah kejadian yang telah direncanakan oleh Allah taala ya, yang telah disebutkan dalam ayat-ayat yang bisa kita baca di Al-Quran ataupun hadis-hadis yang sahih ya. Jadi semuanya ini telah ditata sedemikian rupa oleh Allah Ta'ala, yang menunjukkan kehebatan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa kulla syai'in ahsaynahu kitabah ya. Jadi seluruhnya alimna jami'a amalil ibad, kami ketahui seluruh amalan manusia. Wa katabnaha alaihim, dan kami tuliskan di atas mereka. Kemudian wa kutubahum al-hafadzah kitabah tamah syamilah, jadi kami tuliskan, tadi sudah kita sebutkan hadis riwayat Muslim tadi ya, seluruh makhluk telah dituliskan takdirnya ya. Jadi yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah al-qalam ya, yaitu pulpen, dan Allah berfirman kepada al-qalam uktub, kata qalam madza aktub ya rabbi, kata Allah uktub maqadirul khalqi hatta taquma sa'ah, tulislah takdir untuk seluruh makhlukku nanti sampai hari kiamat ya. Jadi sejak makhluk itu ada sampai hari kiamat itu sudah dituliskan di Lauhul Mahfuz oleh Al-Qalam atas perintah Allah. Wa sanajzihim ala dzalik, dan kami akan balas kepada mereka tentang apa yang telah mereka lakukan di dunia. Inna khairan fa khair wa inna syarran fa syarrun, apabila amalnya itu kebaikan maka dibalas dengan kebaikan, apabila keburukan dibalas dengan keburukan. Kitaban ini adalah isim masdarnya ya, dari ahsaynahu, sama dengan katabnahu ya. Makna ahsaynahu adalah katabna li iltiqa'il ihsa wal kitabah, sama ya, antara mencatat dan menulis di sini ya, maknanya adalah mendokumentasikan. Dan di akhir ayat di paragraf ini ya, ayat yang ke-30, fadzuqu falan nazidakum illa adzaba, maka rasakanlah kalian semuanya ya, yang ada di neraka itu, falan nazidakum illa adzaba, kami tidak menambahkan kepada kalian kecuali siksaan. Ai yuqalu li ahli nar, dikatakan kepada penduduk neraka, likufrihim, karena kekufuran mereka, wa takdzibihim bil ayat, dan karena mereka mengingkari dengan ayat-ayat Allah, wa qubhi af'alihim, dan keburukan dari perbuatan mereka, dzuqu ma antum fihi minal adzabil alim, rasakanlah dari azab yang pedih
falan nazidakum illa adzaba min jinsihi, maka kami tidak menambahkan kepada kalian kecuali azab yang sejenisnya. Abdullah bin Amr mengatakan lam yunzil ala ahlin nar ayah asyad min hadhil ayah, tidak turun kepada penduduk neraka ayat yang lebih dahsyat daripada ayat ini, fadzuku falan nazidakum illa adzaba. Komentar Abdullah bin Amr adalah fahum fi mazidin minal adzabi abadan, maka mereka itu akan selalu ditambahkan dari azab neraka tersebut selamanya. Inilah jamaah sekalian ya, setelah Allah Ta'ala memberikan penjelasan di dalam ayat-ayat 1 sampai 16 ya, tentang kekuasaan Allah yang ada di dunia ini, kemudian Allah menghancurkannya, kemudian menciptakan alam atau membangkitkan lagi ya, dan seluruh kekuasaan Allah Ta'ala. Maka pada ayat 17 sampai ayat 30 ini Allah memberikan penjelasan kepada kita tentang sifat-sifat hari kiamat, kemudian bagaimana fenomena yang terjadi pada hari kiamat dan jenis adab yang ada pada hari kiamat untuk orang-orang kafir, yang kita selalu bermohon ya kepada Allah Ta'ala mudah-mudahan kita semua dan keluarga kita dijauhkan dari api neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar, ya, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Bagaimana cara menjaganya adalah dengan memberikan, kata Ibnu Abbas adalah adibu ahlikum, kita berikan adab ya, kita latih mereka dengan adab, kemudian kita ajari ilmu-ilmu yang utama adalah ilmu agama sebagai ilmu yang sifatnya adalah fardhu ain untuk kita semuanya. Nah, ini tentang beberapa poin penjelasan ya. Adapun tentang fikul haya wal ahkam pada ayat 17 sampai dengan 30 ini ada beberapa kesimpulan dari penulis tafsir ini. Yang pertama, inna yaumal qiyamati alladzi yafsilullahu fihi bainal khalaiq waqtun wa mujma'un wa mi'atun lil awwalina wal akhirin. Hari kiamat itu adalah hari di mana Allah Ta'ala membedakan antara seluruh makhluknya pada hari yang dikumpulkan kita semuanya, mulai dari makhluk yang pertama sampai yang akhir, semuanya dikumpulkan dan dipisahkan. Mereka yang mendapatkan pahala dan mereka yang mendapatkan siksaan itu dipisahkan oleh Allah Ta'ala. Yang kedua, tahaddatsa fi bidayati yaumil qiyamah dhawahir khatirah thalath. Ada 3 kejadian di awal-awal hari kiamat, 3 fenomena yang penting, yang sangat berbahaya, yaitu yang pertama, nafakha Israfil fisur fayatin nasu min kuburihim zumara wa jama'atin. Jadi kejadian pertama adalah ditiupkannya sangkakala oleh malaikat Israfil sehingga orang-orang manusia bangkit dari kubur-kubur mereka dalam keadaan berkelompok-kelompok. Kemudian yang kedua adalah wa tafattuhu wa tasyaqququ au tafattur sama, yaitu terbelahnya, hancurnya langit, fatasiru kulluha ka'annaha abwab, maka langit yang demikian kokoh sebelumnya itu seakan-akan menjadi seperti pintu-pintu yang banyak lubangnya. Kemudian yang ketiga adalah wa tasyirul jibal wa izalatuha min amakiniha al-asliyah, dan gunung-gunung akan berjalan, akan dihilangkan oleh Allah Ta'ala yang demikian kokoh pada sebelumnya, dihilangkan dari tempat-tempat yang asli. Inilah 3 kejadian permulaan yang ada sebelum munculnya yaumul ba'ats, hari kiamat itu. Kemudian yang ketiga, akhbarallahu ta'ala an halil ashqiya, Allah mengabarkan tentang kondisi orang-orang yang celaka ya. Kemudian wa qaddama dzikrahum alal su'ada, dan Allah mendahulukan penyebutan orang-orang yang celaka sebelum orang-orang yang bahagia. Jadi ayat 17 sampai 30 ini bercerita tentang ahlun nar dulu. Ini sengaja disebutkan lebih dulu ya, sebelum nanti
bercerita tentang orang-orang yang bertakwa. Li'annal kalam fi surah bunya ala tahdid ya. Ini dari pendekatan balaghahnya. Kenapa? Karena pembicaraan di surat ini itu berasaskan kepada ancaman. Jadi surat An-Naba ini berisi tentang ancaman. Maka yang lebih diprioritaskan pembahasannya adalah ahlun nar tadi, orang-orang yang al-ashqiya ya, orang-orang yang celaka, yang ada yang nantinya menjadi penghuni neraka itu. Wa huwa anna jahannama takunu makanan mirsadan litughati alladzina taghaw fi dinihim bil kufr. Dan itu adalah tentang bahwasanya neraka jahanam akan menjadi tempat yang mengintai, menjadi tempat untuk mengintai orang-orang yang dolim, orang-orang yang berbuat maksiat, yang mereka melebihi batas dalam agama mereka, baik itu dengan kekufuran, wa fid dunya bidzulm, dan mereka melakukan di dunia dengan kezaliman. Ini alasannya. Atau au annaha tarsudu a'da Allah, bahwasanya neraka ini mengintai musuh-musuh Allah, wa turaqibuhum hatta yanzilu fiha, dan mengawasi orang-orang kafir tersebut sampai orang-orang itu dimasukkan ke neraka jahanam. Wa takunul marja alladhi yarji'una fi ilaiha, dan menjadi tempat kembali orang-orang kafir. Ini ya alasan kenapa dibahas tentang masalah orang-orang yang celaka dulu. Poin yang keempat, kaifiyatu istiqrarihim finnar, bagaimana keberadaan, bagaimana orang-orang kafir itu berada di neraka itu. Annahum yakununa makithina fi nari jahannam, mereka ini berdomisili di neraka jahanam selamanya ya, terus menerus. Kemudian yang kelima, la yadhuqu at-tughatu fi jahannam aw fil ahqabi burdan yukhaffif al-hur aw nauman. Jadi orang-orang yang dolim, yang melebihi batas yang ada di neraka jahanam ini tidak merasakan keringanan sedikit pun dari panas, hawa panas. Mereka juga tidak pernah diberikan minuman kecuali minuman dari air yang mendidih dan yang bisa menambah siksa dari mereka itu. Yang keenam, la zulma fi hadzal jaza, tidak ada kedzaliman di dalam balasan ini. Wa innama huwa muwafiqun li amalihim, itu semua sesuai dengan amal-amal yang dilakukan oleh mereka. Karena fa innahum kanu la yakhafuna muhasabatan ala a'malihim, mereka sebelumnya tidak pernah memiliki rasa takut untuk dihisab terhadap amal-amal yang telah mereka lakukan, karena mereka memang tidak punya iman ya dengan datangnya hari kiamat. Inilah beberapa poin yang bisa kita ambil faedah atau kesimpulan dari ayat 17 sampai dengan 30. Mudah-mudahan Allah Ta'ala melindungi kita semua dari siksaan api neraka dan memasukkan kita ke surganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Subhanaka bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.